Kita mau latihan. Oh, linknya. Ayo, join This-nya. Belum ada yang masuk nih. Oh, salon pas. Oke, ditunggu kok. Ada Renjun. Oke, Richard. Ayo yang lain. Udah, ini 7 orang aja, Pak. Masih ada yang kesulitan buat masuk? Kalau udah mau kita start nih, mau kita mulai. Udah? Masih ada yang mau masuk? Oke, kita mulai aja ya. Oke.
Oke, udah selesai semua nih. Siapa ya? Oh, yang juara pertama ada Renjun. Oke, ada Salonas dan ada Reni. Selamat ya, Renjun.
Ada yang jawab jawabannya betul semua? Ada nggak? Oke, selamat ya buat semuanya yang udah ikutan quiz. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang tadi udah kita kerjain bareng-bareng. Sebentar. Ada yang masih ingat nggak soal ini? Soal yang pertama, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi atau replikasi DNA adalah enzim apa? Jawabannya A, helikase, B, DNA ligase, C, DNA polimerase, D, transkriptase, E, tak polimerase. Jawabannya ya yang D, transkriptase. Nah, ini yang bukan ya, yang tidak terlibat. Nah, oke, bentar. Kakak ada video. Kelihatan nggak videonya? Udah kelihatan sekarang? Ada, Kak, ada. Oke. Nah, ini gambar dari DNA. DNA itu punya basa-basa nitrogen. Basa-basa nitrogen itu apa? A, T, G, C ya. Adenin, guanin, sitosin, dan apa artinya? Timin. Nah, ini kan berpasangan ya. C berpasangan dengan G. A berpasangan dengan T. Nah, itu sepanjang itu adalah DNA. Yang ada basa-basa nitrogennya itu. Basa nitrogen A, G, C, dan T. Nah, kemudian ada yang namanya lima aksen ya, sisi 5 aksen dengan sisi 3 aksen. Yang atas 5 aksen, 3 aksen. Kemudian yang di bawah ada yang berlawanan nih. Kalau 3 aksen berarti bawahnya adalah 5 aksen. Jadi 3 aksen, bawahnya 5 aksen. Kemudian terus ke kiri, ini ada 3 aksen gitu. Jadi arahnya kayak gitu. Kiri ke kanan 5 aksen, 3 aksen. Kanan ke kiri 5 aksen, 3 aksen. Nah, kemudian kita lihat nih. Nah, ada apa nih? Enzim yang apa? Fungsinya membuka untai DNA tadi nih. Tadinya kan nyatu gini ya. Kemudian dibuka sama enzim ini gitu. Jadi ibaratnya kayak kita kancing baju itu kan zippernya ya. Kita buka ke bawah kan misalkan. Nah, itu kan ngebuka ya apa namanya, setting baju kita misalnya. Nah, yang membukanya itu adalah
enzim. Enzim apa namanya? Enzim helikase. Jadi enzim helikase fungsinya untuk membuka untai DNA. Ya benar, enzim helikase. Kemudian setelah dibuka nih untainya, disebut yang kan ini yang belum buka ya untai DNA-nya, sedangkan yang ini udah kebuka nih sama enzim helikase. Namanya adalah garpu replikasi atau replication fork nih, garpu replikasi. Kemudian kita lihat selanjutnya ada apa nih? Nah, tadi kan kita udah tahu nih untai dari kiri ke kanan itu 5 aksen, 3 aksen. Berarti di sini nanti 5 aksen, kemudian di sebelah sini ada 3 aksen. Yang untai atas ya. Nah, kemudian ada enzim nih, namanya apa? Enzim primase. Fungsinya apa enzim ini? Ada yang tahu fungsinya apa? Fungsi enzim primase. Wah, fungsi enzim primase ini adalah mensintesis RNA primer dari DNA ini, kemudian disintesis sama enzim primase RNA primer sebagai tanda, oh nanti bakal mulai dari sini nih gitu, melakukan replikasi DNA-nya. Atau disebut dengan starting point. Jadi titik tempat dimulainya replikasi DNA itu disebut dengan primer. Nah, primer itu adalah RNA, di mana RNA ini nanti dihasilkan dari enzim namanya enzim primase yang mensintesis RNA primer. RNA primer sebagai tempat untuk dimulainya atau sebagai tanda dimulainya replikasi DNA. Nah, kemudian ada lagi nih. Jadi kan udah ada nih RNA primer nih sebagai tempat titik sintesis replikasi DNA. Karena ada primer ini, maka nanti DNA polimerase itu akan nempel, ya akan menempel di titik itu gitu. Sehingga nanti akan mulai replikasi gitu, akan mulai menghasilkan DNA baru. Ini kita lihat ya. DNA polimerase enzimnya menambahkan apa? Menambahkan basa-basa DNA. Kalau A berarti ditambahkan di bawahnya itu T. Kemudian kalau di atasnya adalah C atau sitosin S, di bawahnya berarti guanin G gitu. Dan seterusnya. Tadi kan kita lihat ya di sini adalah 5 aksen. Kemudian sini 3 aksen. Maka nanti DNA polimerase itu kerjanya dari 5 aksen ke 3 aksen gitu. Jadi 5 aksen ke 3 aksen. Kita lihat. Nah, akan terus nggak ada hambatan. Terus terus menambahkan basa nitrogen di DNA sampai ujung helikase ini nanti namanya leading strand atau untai maju, leading strand, untai maju. Itu yang untai atas ya. Nah, kemudian yang di bawah ada yang namanya lagging, nge-lag itu artinya berarti lambat gitu, untai lambat. Kenapa disebut dengan untai lambat? Karena tadi kan di sini 5 aksen nih yang di bawahnya. Kemudian di sini ada 3 aksen. Sedangkan kan garpu replikasi dari sebelah sini nih ngebukanya. Maka nanti akan potong ke potong gitu. Karena apa? Karena titik primernya akan jadi banyak. Kita lihat ya. Misalnya nih ada primase. Dia nempelin RNA primer sebagai titik dari replikasi DNA. Nah, udah nempel primase. Kemudian nanti ada DNA polimerase. Nah, dia menambahkan DNA
basa-basa nitrogen kemana? Nah, ke sini, ke bagian ke sebelah kanan ya, dari 5 aksen ke 3 aksen. Seterusnya kayak gini. Makanya disebut dengan lagging strand atau untai lambat gitu. Kenapa? Karena kepotong-kepotong gitu. Ada disebut dengan Okazaki fragment atau fragmen Okazaki, yaitu DNA yang hasil replikasi yang itu pendek-pendek gitu. DNA-nya itu namanya fragmen Okazaki. Nah, Mas ingat kan kalau di RNA dari polimerase tadi, primase tadi itu kan mensintesis RNA primer. Nah, itu kan bentuknya RNA, bukan DNA. Maka nanti si RNA itu akan dihilangin gitu, akan dihapus dengan enzim. Nah, enzimnya namanya adalah enzim. Nih, kita lihat enzim eksonuklease. Dia akan membuang si RNA tadi gitu yang udah disintesis sama primase, dibuang, diganti dengan DNA. Siapa yang nambahin? Tetap yang nambahin adalah DNA polimerase. Nah, jadilah apa? Ya, jadilah DNA untai baru yang setelah apa? Setelah dikuatkan, dilem gitu. Tadi kan si untainya kan kepotong-kepotong tuh, atau nggak melekat, kurang melekat itu, maka dilekatkan lagi, dikencangkan lagi perlekatannya dengan apa? Dengan bantuan DNA ligase. Nah, jadilah sekarang udah apa? Udah dalam bentuk DNA. DNA untai baru. Tadinya kan cuma ada satu nih untai DNA-nya, sekarang udah ada berapa? Ada 2 untai DNA. Udah paham? Ada yang berani buat kasih kesimpulan dari fungsi-fungsi enzimnya tadi apa aja di DNA, di replikasi DNA? Boleh open mic-nya? Ayo, siapa yang mau buat kesimpulan? Fungsi dari enzim-enzimnya aja. Ada yang mau? Iya, open mic boleh. Ayo, Renjun. Iya, fungsinya aja. Fungsi dari enzim. Oke, Kak. Izin menjawab ya. Oke. Enzim-enzim yang terlibat dalam proses DNA yang pertama ada enzim helikase. Nah, enzim helikase itu fungsinya untuk membuka aliran helik ganda induk pada DNA. Kan DNA itu kan double helix ya, jadi dibuka dulu oleh enzim helikase. Terus ada enzim primase untuk tadi menyintesis RNA primer di ujungnya 5 sampai ke ujungnya 3. Terus ada enzim eksonuklease untuk mengganti yang tadinya RNA jadi DNA. Terus ada DNA polimerase untuk mengubah DNA induk menjadi protein gitu, bukan Kak? Makasih. Oke. Makasih ya, Renjun. Bentar ya, kakak ngecas dulu. Oke, tadi udah dibantu ya sama Renjun.
Kalau helikase dalam DNA replikasi, jadi perlu diingat ada yang namanya replikasi di DNA itu, replikasi, kemudian transkripsi, dan yang terakhir adalah translasi. Nah, kalau replikasi itu membuat DNA baru, jadi DNA baru. Kalau transkripsi dari DNA menjadi RNA. Kalau translasi dia menerjemahkan, ya ligase untuk mengelem. Jadi kalau replikasi itu kan dari DNA jadi DNA baru. Kalau transkripsi dari DNA jadi RNA. Kalau translasi dari RNA jadi protein. Nah, itu beda ketiga hal itu. Sekarang di soal ini adalah DNA replikasi atau replikasi DNA. Jadi satu DNA dia direplikasi gitu, direplika, dibuat duplikatnya gitu. Jadi ada beberapa enzim yang terlibat, yaitu helikase, kemudian ada ligase, ada polimerase, dan ada Tak polimerase. Nah, yang nggak terlibat itu adalah transkriptase. Nah, kalau transkriptase ini terlibatnya dalam transkripsi. Nah, kalau Tak polimerase ini dia bagian salah satu dari DNA polimerase ya. Cuman kalian tahu kan ya PCR. Nah, di PCR itu untuk mereplikasi DNA menggunakan ini Tak polimerase ini. Tak polimerase ini dapat dari bakteri termus atau bakteri yang namanya apa ya? Thermus aquaticus. Dia tuh bakteri yang hidup di suhu yang ekstrim gitu. Nah, ternyata dari bakteri itu ada bisa diambil gitu DNA polimerasenya, makanya dinamakan dengan ini Tak polimerase gitu. Kemudian kalau DNA pertama kan yang terlibat adalah helikase nih. Helikase nanti ini kan ada untai 5 aksen dengan 3 aksen nih di atas. Nanti helikase itu kan adalah enzim ya. Kalau ada yang ase itu berarti enzim. Kalau ada ase, kemudian ase ini enzim berarti. Nah, enzim helikase berarti adalah enzim yang memisahkan untai ganda. Kalau DNA kan bentuknya helix ya, double helix. Nah, dibukalah si untai ini oleh enzim namanya helikase gitu. Bayangin aja dengan yang tadi resleting itu, yang zippernya itu ya, yang kita bisa naik turunin itu adalah helikasenya gitu, anggap aja kayak gitu. Nah, kemudian setelah dibuka, nanti kan ada untai yang di atas ya, ada untai yang di atas, ada untai yang di bawah nih. Nah, untai atas ini kan 5 aksen ke 3 aksen. Di atas ini namanya adalah untai maju atau leading strand ya, untai maju. Kenapa untai maju? Karena kan DNA polimerase yang perlu diingat, dia selalu bekerjanya 5 aksen ke 3 aksen. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini kan untainya 5 aksen, 3 aksen ya. Berarti kan lawannya 3 aksennya 5 aksen. Jadi dia bekerja dari sini nih, dari sini ke sini. DNA polimerase. Nah, dia namanya menambahkan basa-basa nitrogen nih. Terus ke sini. Ini kan nanti terus membuka nih helikasenya. Nanti dia akan terus namanya DNA polimerase akan terus menambahkan basa-basa nitrogen tadi gitu. Nggak ada hambatan gitu. Makanya disebut dengan untai maju. Nah, sedangkan kalau di yang untai satunya, untai yang bawah, 3 aksen ke 5 aksen, kita lihat nih, kan perlu diingat lagi DNA polimerase itu dari 5 aksen ke 3 aksen bergeraknya. Berarti dari mana bergeraknya? Iya, kalau di 3 aksen berarti kan dari yang atas ya, dari sebelah kiri ke kanan bergeraknya nanti. 5 aksen ke 3 aksen. Ini 5 aksen misalnya. Ini 3 aksen, ini 5 aksen, ini 3 aksen. Kayak gitu seterusnya. Ini 5 aksen, ini 3 aksen kayak gitu. Makanya dia akan kepotong-potong terus. Kenapa? Karena
ini ada primase. Enzim primase ini kan enzim yang mensintesis RNA ya. Dia menghasilkan RNA sebagai tempat titik dimulainya replikasi DNA. Nah, itu adalah enzim primase. Nanti akan terbentuk yang namanya fragmen Okazaki, gitu. Nah, untuk replikasi DNA ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh chat aja di kolom chat. Nah, setelah setelah di replikasi DNA, setelah semuanya ini ada basa nitrogennya gitu ya, nanti akan ada enzim yang namanya enzim ligase. Nah, nanti enzim ini akan menggabungkan atau mengelem tadi, atau kalau lebih gampangnya kan mengelem si fragmen-fragmen tadi supaya dia nyatu. Itu enzim ligase. Yang perlu diingat tadi yang 5 aksen, 3 aksen, terus enzimnya ada apa aja, helikase, ligase, DNA polimerase, ada primase, ada eksonuklease. Nah, untuk yang replikasi DNA. Ada pertanyaan atau udah paham? Kalau udah paham boleh ketik oke di kolom chat biar aku tahu. Oke, udah paham ya? Oke, good job semuanya. Nah, pokoknya perlu diingat DNA polimerase arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen selalu, mensintesisnya dari situ. Kalau yang ada fragmen Okazaki berarti dia untai lambat, nge-lag atau lagging strand ya, lag. Selanjutnya yang kedua nih. Soal yang kedua jawabannya apa? Hipotalamus merupakan bagian dari apa? Otak depan, otak belakang, otak tengah, otak kecil, atau batang otak? Oke, iya benar. Jadi Otak jawabannya depan. adalah otak depan. Oke, benar ya, otak depan jawabannya. Jadi otak itu sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi? Pusat. Ya benar. Jadi otak itu sistem saraf pusat. Nah, otak itu ada bagian-bagiannya nih, ada otak depan. Ini ya, otak depan. Kemudian ada otak tengah atau mid. Kemudian ada hindbrain atau otak belakang. Nah, untuk otak, kita bahas satu ya. Untuk otak depan, atau disebut dengan prosencephalon, biasanya disebut dengan prosencephalon. Nah, ini adalah bagian otak yang paling besar. Jadi ukuran otak yang paling besar itu adalah otak depan atau prosencephalon. Nah, di mana di bagian otak depan ini ada bagian-bagiannya, ada yang namanya telencephalon, ada yang namanya diencephalon. Nah, kalau telencephalon ini
ada bagian 4 lobus. Ada lobus frontal ya, telencephalon ini. Ada lobus frontal, berarti lobus bagian depan, berarti di sini ya, bagian depan. Kemudian ada lobus parietal. Kemudian ada lobus oksipital. Ada lobus yang namanya temporal. Itu yang otak depan yang telencephalon. Nih, misalkan kita kayak gini ya. Kita bagi nih, ini lobus frontal. Kemudian ada bagian lagi, misalkan di samping sini, ini lobus temporal. Kemudian ada bagian yang di belakang sini, ini lobus oksipital. Dan yang ini adalah lobus parietal. Nah, masing-masing lobus ini dia punya fungsi yang atau punya peranan yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan dia lobus frontal, lobus ini dia fungsinya untuk otot sadar, gerak sadar ya, otot yang sadar. Gerakan otot sadar. Ini yang lobus frontal. Kemudian selain itu juga untuk memori. Untuk memori, kemudian untuk berpikir. Nah, itu pakai lobus frontal. Kayak berpikir, kemudian ngambil keputusan, kemudian itu untuk merencanakan sesuatu. Nah, itu adalah lobus frontal yang berperan di dalamnya. Kemudian ada lobus yang namanya lobus parietal. Lobus parietal ini dia sensasi. Kayak sensasi sentuhan, panas, dan lain sebagainya, itu adalah lobus parietal. Kemudian ada lobus oksipital. Oksipital. Nah, dari namanya, ini dia untuk penglihatan. Lobus oksipital. Jadi, kita kan kalau melihat kan menggunakan mata ya. Di bagian mata itu kan ada yang namanya retina. Nah, lobus oksipital ini dia bertanggung jawab untuk menerima dan mengatur rangsangan yang diterima oleh mata kita dari retina. Nanti dari retina itu kan ada saraf ya untuk ke otak nih. Nah, itu nanti akan diterimanya di lobus oksipital. Jadi nanti kita diatur sedemikian rupa ya, sehingga kita bisa melihat suatu objek atau suatu benda. Kemudian yang lobus keempat ada lobus temporal. Lobus temporal ini dia membantu kita untuk mendengar. Mendengar, kemudian untuk berbicara, kemudian bahasa ya. Bahasa, berbicara, itu lobus temporal. Nah, itu untuk yang otak depan yang telencephalon. Kemudian ada yang bagian diencephalon. Nah, bagian diencephalon inilah yang ada hipotalamusnya. Jadi diencephalon itu nanti ada bagiannya nih, ada hipotalamus, ada talamus, kemudian ada hipotalamus, dan ada yang namanya pineal, kelenjar pineal atau pineal gland. Nah, diencephalon ini kan bagian otak depan ya. Ini kaitannya dengan hormon. Jadi nanti hipotalamus, kemudian kelenjar pineal, talamus itu nanti akan berkaitan dengan regulasi hormon. Itu di otak depan. Kemudian ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ada bagian yang namanya mesencephalon. Nah, otak tengah ini fungsinya untuk menghubungkan antara ini
otak depan dengan otak belakang. Otak tengah menghubungkan otak depan dengan otak belakang. Kemudian juga dia mengatur dalam proses mengontrol gerakan mata dan kotak mata. Dan juga mengatur dalam hal pendengaran, informasi pendengaran, dan juga visual. Itu untuk otak tengah atau midbrain ya, mesencephalon. Kemudian ada otak belakang atau hindbrain. Nah, ini ada bagian mesencephalon dan myelencephalon. Kalau yang mesencephalon itu otak kecil. Berarti apa? Cerebellum. Ini adalah cerebellum ya. Cerebellum. Kalau otak besar itu kan cerebrum. Kalau otak kecil itu cerebellum. Ini mesencephalon ya. Mesencephalon. Nah, kalau otak kecil itu fungsinya untuk terlibat dalam ini keseimbangan. Keseimbangan itu otak kecil. Keseimbangan tubuh. Nah, kemudian yang myelencephalon. Myelencephalon ini ada di wilayah sini ya. Dia letaknya di bawah mesencephalon. Ada bagian yang namanya medulla oblongata. Nah, fungsinya untuk menyampaikan sinyal baik motorik maupun sensorik antara sumsum tulang belakang dengan daerah otak. Ini yang myelencephalon. Nah, kemudian yang bagian ini juga dia membantu dalam gerakan otonom atau gerakan yang tak sadar ya, kayak pernapasan, kemudian ada detak jantung, kemudian ada refleks, dan lain sebagainya. Nah, itu di bagian otak belakang, yang myelencephalon. Jadi jawabannya yang A. Hipotalamus ada di bagian otak depan. Gimana? Untuk yang nomor ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jawab aja oke. Kita nanti lanjut ke soal berikutnya. Yang perlu diingat itu bagian otak, kemudian peranannya dari masing-masing bagian otak tersebut gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut aja ya. Oke, sekarang sebagian besar gas CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3 min. Ini benar atau salah pernyataannya? B atau S? Pernyataan yang pertama. B atau S? Benar atau salah? Iya, benar. Jadi jawabannya yang pernyataan yang sebagian besar gas CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3- atau ion karbonat itu benar. Ya. Kemudian ada sebabnya. Sebab kemampuan Hb mengikat CO2 lebih lemah jika dibandingkan mengikat O2.
Nah, ini benar atau salah alasannya? Benar atau salah? Iya, jadi alasannya adalah salah. Berarti kalau misalkan di soal, ini pilihannya A, B, atau C, atau D, atau E. Kalau pernyataan benar dan alasan salah. C ya. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas nih. Bisa dilihat di sini ya, ada gambar. Jelas ya gambarnya ya. Zoom. Jadi, misalkan ini adalah gambar dari alveolus nih. Kemudian ini alveolus ya. Ini alveolus. Kemudian ini nanti ganti aja warna merah. Ada bagian kayak gini misalnya. Nah, ini adalah sel atau pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, coba sekarang aku mau nanya, alveolus itu fungsinya apa? Fungsi dari alveolus itu apa? Ada yang masih ingat fungsi alveolus? Iya benar, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi nanti misalkan nih dari kita menghirup napas nih, oksigen dari alveolus masuk ya ke pembuluh darah. Kemudian ada karbon dioksida dari jaringan tubuh terus ke pembuluh darah dan itu akan dikeluarkan kemana? Ke bagian alveolus. Ke bagian alveolus. Nanti dari alveolus itu nanti akan dikeluarkan lewat ekspirasi, kita menghembuskan nafas itu CO2 dikeluarkan. Tuh, jadi yang perlu diingat, oksigen dari alveolus ke pembuluh darah nih pindahnya. Kemudian kalau karbon dioksida dari pembuluh darah ke alveolus. Itu karbon dioksida. Kemudian selanjutnya kita perlu tahu bagaimana mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu. Gitu. Karena tadi soal kan ditanyakan ya. Jadi saat tubuh kita itu menghirup udara, nih kan masuk nih oksigen, jalannya dari hidung, kemudian ke faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronchiolus, sampai tibalah di alveolus. Nah, ini alveolus. Kita anggap ini adalah alveolus. Kemudian dari alveolus ini, oksigen, kita lihat sini dulu, oksigen, kita kan menghirup oksigen tadi ya, oksigen itu nanti akan masuk kemana? Ke sel darah merah. Ke sel darah merah. Jadi nanti alveolus itu kan ada bagian ini ya, berdifusi nanti, oksigen ini berdifusi ya, berdifusi ke plasma, kemudian masuk ke sel darah merah. Ini sel darah merah. Kemudian apa? Oksigen diikat oleh Hb ya, hemoglobin. Hemoglobin. Akan diikat oleh hemoglobin, kemudian jadilah HbO2 ikatannya.
Kemudian HBO2 ini nanti akan kemana? Akan bergerak nih, nanti kan si sel darah merah itu kan akan beredar ya ke seluruh tubuh kita kan. Nanti sel darah merah itu akan terus jalan ya, ikut sirkulasi tubuh kita sampai tibalah misalkan ke bagian yang namanya bagian apa ya? Bagian misalnya ke sel-sel kulit misalnya, ke sel-sel kulit. Nah, HBO2 ini kan terbawa nih sama sel darah merah itu ke sel kulit misalnya ya. Example, contohnya ke sel kulit. Sel kulit di HBO2 ini nanti HBO2 itu si hemoglobinnya akan melepaskan si oksigen. Akan dilepaskan. Jadi O2 plus Hb. Nah, oksigen ini akan dilepaskan, nanti akan berdifusi nih, akan berdifusi lagi kemana? Ke jaringan tubuh. Sel-sel tubuh, ke sel-sel tubuh, misalkan ke sel kulit, kemudian ke sel ginjal, kemudian ke sel apalagi pokoknya ke sel-sel tubuh kita lah ya, oksigen itu. Nah, kemudian di sel-sel tubuh, ingat, di sel-sel tubuh kita tuh bisa melakukan apa? Bisa melakukan yang namanya respirasi. Membentuk energi gitu ya, untuk menghasilkan ATP. Nah, ingat produknya selain ATP yang dihasilkan apa? CO2. Nah, CO2 ini, CO2 yang ada di sel tubuh kita, di sel-sel tubuh, itu nanti akan dibuang, kan harus dibuang. Karena kalau nggak dibuang bisa jadi racun ya di sel tubuh kita. Maka CO2 akan dikeluarkan dari sel tubuh kita lewat mekanisme ini. Misalkan CO2 nih, pertama, CO2 itu ada yang terlarut. Ini terlarut. Ada yang dalam bentuk terlarut. Jadi CO2 langsung berdifusi gitu. Langsung masuk ke plasma. Dari plasma ini terus ya, dia di plasma aja. Nggak masuk ke sel darah merah. Tapi akhirnya nanti dia sampai ke alveolus. Gitu. Kemudian berdifusi lagi, keluar dari alveolus. Nah, tapi ada yang mekanisme kedua, dia terlarut, tapi dia masuk ke dalam sel pembuluh darah. Sel darah merah, sorry. Sel darah merah. Yang ini. Nanti dia akan terbawa sama si sel darah merah kemana? Ke alveolus gitu. Kemudian ada mekanisme selanjutnya di mana karbon dioksida itu terikat oleh hemoglobin. Hemoglobin yang tadinya itu dia ngelepasin oksigen, yang ini tadi ya, kan dia udah jadi bukan HBO2 lagi ya, Hb aja, karena udah melepas oksigen. Nah, hemoglobinnya ini dipakai buat apa? Buat mengikat karbon dioksida. Jadi apa? Jadi HbCO2. Hemoglobin yang berikatan dengan karbon dioksida. Nah, HbCO2 ini nanti akan dibawa nih sama sel darah merah. Terus sampai akhirnya kemana? Sampai akhirnya ke bagian alveolus. Gitu. Nanti HbCO2 berarti apa? Berarti nanti ikatannya dilepas lagi. Hemoglobin lepas, CO2 juga lepas. Nah, CO2 yang lepas ini nanti akan terlarut dan ikut berdifusi ke alveolus. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada mekanisme di mana karbon dioksida itu berikatan dengan air. Nah, ada yang berikatan dengan air. Membentuk apa? Membentuk HCO3- nih. Yang kita ada soal tadi. HCO3-. Menjadi nih HCO3- itu adalah ion bikarbonat ya. Ion bikarbonat. Ion bikarbonat. Jadi CO2 bisa berikatan dengan air membentuk HCO3-. Nah, nanti HCO3- ini akan terus dibawa oleh apa? Oleh
sel darah merah. Sel darah merah. Nanti saat dia udah mau sampai ke alveolus nih, nanti dilepaskan HCO3- itu bergabung dengan H+. Jadi gini, CO2 itu diberi kata nih dengan air plus H2O berarti kan. Jadi H2CO3. Jadi asam bikarbonat. Asam karbonat. Asam karbonat. Kemudian dari H2CO3- ini, H2CO3 berarti jadi dia melepaskan H+. Berarti HCO3- plus H+ ya. Karena kan hanya dua nih, 1, 2, H2CO3. Ini CO3. Jadi HCO3- ini nanti akan dibawa oleh sel darah merah ini. Nanti saat udah sampai ke dekat alveolus, nanti HCO3- ini akan bergabung lagi dengan H+. Nih, akan bergabung lagi dengan H+, HCO3- plus H+, jadi H2CO3. Nah, H2CO3 nanti akan dipecah lagi, melepas ikatannya ya. Jadi H2O dan CO2. Nah, CO2 ini nanti akan terlarut ya, bentuknya terlarut dan berdifusi. Berdifusi, kemudian masuk ke alveolus. Nah, dari alveolus nanti akan dikeluarkan oleh hembusan nafas kita. Jadi alveolus, kemudian ke bronkus, ke bronkiolus, ke bronkus, ke trakea, dan seterusnya sampai dia keluar dari sistem pernapasan kita gitu. Jadi benar ya, bentuknya yang dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3-. Ini benar. Jadi yang perlu diingat, yang pertama, CO2 itu ada yang bentuknya terlarut, ada yang terlewat plasma, ini plasma ya. Yang bagian warna kuningnya namanya plasma. Jadi kan kalau di darah itu kan ada bagian plasma ya, ada plasma, ada sel darah merah, sel darah putih, dan lain sebagainya. Nah, yang warna kuning ini adalah plasmanya. Jadi ada CO2 yang dia terlarut, itu lewat plasma aja. Kemudian nanti dia berdifusi ke alveolus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia terlarut CO2-nya, tapi dia tetap masuk ke dalam sel darah merah. Dari sel darah merah, nanti akan dibawa sirkulasi darah ya sampai ke alveolus. Nanti dia berdifusi lagi CO2-nya. Kemudian ada yang berikatan dengan Hb, ada yang berikatan dengan hemoglobin. Terbawa lagi oleh sel darah merah ke sirkulasi, kemudian nanti akan lepas ikatannya, kemudian nanti akan diterima oleh alveolus. Kemudian yang ketiga, ada yang berikatan dengan air. Nah, di air ini akan membentuk yang namanya ion bikarbonat atau HCO3-. Yang akan dibawa ke paru-paru. Nanti pas udah nyampe paru-paru nih, yang udah deket alveolus, nanti HCO3-nya akan berikatan lagi dengan H+, membentuk H2CO3-. H2CO3. Kemudian dari situ nanti dipecah H2CO3-nya jadi H2 dan H2O, air, dan CO2 atau karbon dioksida. Nanti karbon dioksidanya akan dikeluarkan lagi, kayak gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau oksigen yang perlu diingat, oksigen itu berikatan dengan hemoglobin. Ya udah dibawa terus lewat sistem peredaran darah sampai ke jaringan tubuh, gitu, ke sel-sel tubuh. Untuk dipakai buat respirasi. Yang perlu diingat untuk respirasi ya. Untuk respirasi sel di mitokondria, kan di sel tuh ada yang namanya organel mitokondria ya, itu kan tempat respirasi. Nah, itu butuh oksigen kan untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, O2 itu dipakainya di situ gitu. Nanti hasilnya adalah CO2. Nanti dia terus-terusan siklusnya kayak gitu. Nah, ada pertanyaan untuk yang
sebagian besar gas CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3. Kenapa sebut sebagian besar? Karena ada yang CO2-nya terlarut, ada yang CO2 berikatan dengan Hb, dan yang ketiga ada CO2 yang berikatan dengan H2O. Dia membentuk HCO3- plus H+ ya. Kalau ini HbCO2. Nah, kalau kemudian ini kan benar ya pernyataan. Ini alasannya kemampuan Hb mengikat CO2 lebih lemah jika dibandingkan mengikat oksigen. Jadi Hb itu punya yang namanya afinitas atau kecenderungan ya, untuk mengikat gas ya, mengikat gas atau molekul. Nah, misal Hb ini kan bisa mengikat CO2, jadi HbCO2. Kemudian Hb ini juga bisa mengikat oksigen, jadi HbO2. Kemudian Hb juga bisa mengikat karbon monoksida atau CO, HbCO. Kemudian ada juga bisa mengikat sianida, HbSN. Nah, yang paling kuat ikatannya itu yang ini, Hb dengan sianida, kemudian dengan CO, karbon monoksida, kemudian dengan CO2, dan baru yang terakhir dengan oksigen. Jadi nanti kalau misalkan kita menghirup karbon monoksida gitu ya, nah itu si hemoglobin itu lebih senang ikat karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen, maka kita bisa keracunan karbon monoksida gitu, karena hemoglobin lebih senang ngikat CO dibandingkan dengan oksigen. Gitu juga dengan CO2. Jadi misalkan kita dalam suatu ruangan dan itu penuh dengan CO2 gitu, dan oksigen itu sedikit gitu misalnya. Nah, kita bisa keracunan kenapa? Karena hemoglobin lebih senang ikat si CO2 itu dibandingkan dengan oksigen. Makanya harusnya ini lebih kuat ya. Lebih kuat jika dibandingkan mengikat oksigen. Jadi pernyataannya adalah salah. Nah, untuk soal ini ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kalau udah jelas, bisa ketik oke, jadi aku bisa tahu kalau misalkan udah pada paham. Oke. Kita lanjut ya. Ke soal ini nih. Keterangan gambar potongan melintang batang. Ada yang tahu nggak ini batang apa? Monokotil kah atau dikotil? Dikotil. Ya benar, ini adalah batang dikotil. Tuh. Yang benar apa aja nih, yang keterangan gambarnya yang benar apa aja? Nomor berapa aja? 1 benar nggak? Iya, 1 benar. 2 benar. 3 salah ya. Kemudian 4 benar. Jadi ini yang ini ya, B ya, berarti ini B. Ini adalah berkas pembuluh. Berkas pembuluh. Kenapa? Karena dia ada foam, ada film. Nah, itu kan berkas pembuluh ya. Kemudian yang A ini sklerenkim. Nah, benar. Jadi di bagian atas ini adalah sklerenkim. Masih ingat ya jaringan-jaringan tumbuhan ada apa aja? Ada sklerenkim, ada kolenkim, ada parenkim. Nah, bagian atas ini, kalau di tumbuhan dikotil, di batang dikotil, yang dia dekat dengan phloem, itu adalah namanya sklerenkim. Nah, sklerenkim ini fungsinya sebagai penyokong, jaringan penyokong atau pendukung. Nah, karena dia ini terdiri dari sel-sel yang
kaku ya. Dia kaku. Nah, kemudian untuk yang bagian C, ini benar ya, empulur. Empulur atau pit ya kalau bahasa ini ya. Inggrisnya pit. Fungsi empulur ini untuk menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian bagian yang D, ini harusnya apa? Yang bagian sini. Harusnya film, atau apa? Yang bagian D. Film, Kak. Ya, film. Nah, ada yang masih ingat nggak fungsi dari film ini untuk apa? Mengedarkan hasil fotosintesis ke daun. Iya, benar. Mengedarkan hasil fotosintesis. Mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ke batang, ke akar, ke daun, ke bunga, ke yang lainnya. Nah, itu adalah phloem. Dia mengedarkan hasil fotosintesis. Ada yang masih ingat nggak hasil dari fotosintesis itu apa? Hasilnya apa sih fotosintesis itu? C6H12O6 atau gula plus oksigen. Ya, gula dan oksigen. Benar ya? Nah, kemudian kalau silem, fungsinya apa silem? Menyerap air dan zat hara dari tanah. Ya, dia mengangkut, menyerap, kemudian mengangkut mineral ya, mineral atau zat hara plus air dari tanah. Dari tanah untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi dari akar dibawa ke batang, dibawa ke daun, ke bunga, kalau misalnya ada bunga, dan lain sebagainya. Karena seluruh bagian tubuh tumbuhan itu membutuhkan itu semua. Nah, oke, yang ini udah ada pertanyaan nggak kalau yang soal ini atau udah paham? Kalau udah paham boleh ketik oke lagi di kolom chat. Oke, nah soal selanjutnya tentang bryophyta. Ada yang tahu bryophyta itu apa? Bryophyta itu apa? Ya, lumut tumbuhan, lumut lumut, atau dia tumbuhan yang belum punya jaringan vaskuler ya. Dia belum punya yang namanya silem, belum punya yang namanya phloem. Itu tumbuhan lumut. Kemudian di pertanyaan ini, kelompok bryophyta memiliki ciri-ciri dan sifat berikut. 1. Terdapat fase pergantian keturunan yang disebut dengan metagenesis. Kemudian yang kedua, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Yang ketiga, sporofit berasal dari fase dan pada bagian ujungnya memiliki sporangium. Kemudian yang keempat, gametofit berumur lebih pendek daripada sporofit. Yang benar pernyataan nomor berapa aja? Ya, 1 dan 3. 2 benar. Coba kita cek ya, 2 benar atau salah. Kemudian kita lihat sekarang di tumbuhan lumut
ada fase pergantian keturunan atau metagenesis. Metagenesis. Ada pergantian keturunan apa aja? Ada yang fase namanya gametofit. Kemudian yang kedua ada fase sporofit. Nah, fase gametofit itu di tumbuhan lumut, yaitu si tumbuhan lumut itu fase gametofitnya. Maka fase gametofit ini lebih dominan. Harusnya kalau ini benar, jawabannya adalah fase gametofit lebih dominan daripada sporofit. Maksud dari lebih dominan itu artinya apa? Artinya lebih lama hidupnya. Lebih dominan itu nih, lebih dominan artinya dia lebih besar ukurannya, kemudian lebih dominan, lebih lama hidupnya. Jadi hidupnya itu lebih lama dibandingkan dengan gametofit itu hidupnya lebih lama dibandingkan dengan sporofit di tumbuhan lumut. Kalau di tumbuhan paku, fase yang lebih dominan adalah fase sporofitnya. Jadi pernyataan nomor 2, kalau misalnya itu tumbuhan lumut, maka fase gametofit yang lebih dominan daripada sporofit. Kemudian yang ketiga, sporofit berasal dari fase dan pada bagian ujungnya memiliki sporangium. Sporofit ini kan fase dari bryophyta ya, bryophyta. Kemudian di bagian ujungnya memiliki sporangium. Coba kita lihat ya. Ini adalah fase hidup dari lumut. Nah, yang pertama kita lihat nih. Ini adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang dia ada fase gametofit dan ada fase sporofitnya. Yang kecil ini nih, yang dari sini ke sini, ini fase sporofit. Sedangkan yang warnanya hijau ini, sini, namanya fase gametofit. Ini tumbuhan lumut. Ini tumbuhan lumut. Ada fase sporofit nih, yang ini, yang warnanya coklat, terus kayak koma gitu ya. Kecil itu di bagian atas, di bagian pucuk, itu sporofit. Nah, kalau gametofitnya itu yang warna hijau ini. Itu fase gametofitnya di tumbuhan lumut. Nah, di sporofit itu ada bagian-bagian tubuhnya, ada kaki ya, ada kaki atau foot itu fungsinya untuk melekat di fase gametofit. Jadi si fase sporofit ini di tumbuhan lumut dia nggak bisa hidup sendiri, jadi dia harus nempel di mana di fase gametofit induknya. Karena apa? Karena dia perlu yang namanya menyerap zat-zat makanan tadi ya dari si gametofit induknya. Karena dia nggak bisa menyerap makanan dia sendiri, gitu. Maka dia menempel di bagian atas dari fase gametofit. Itu yang sporofit, kakinya ya yang nempel. Ini kita lihat nih, kakinya nempel di sini. Kemudian ada yang namanya seta. Atau tangkai. Ini yang coba ya kita gambar. Nih, misalkan ini adalah sporofit. Ini kaki, ini seta. Kemudian si seta ini atau tangkai ini fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut mineral ya, mineral atau zat makanan. Kemana?
ke yang namanya ini, sporangium. Sporangium atau kapsul atau kotak spora. Kalau kotak spora berarti fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan dan menyimpan spora. Nah, jadi jawaban yang ini benar ya. Karena di bagian ujung sporofit itu ada yang namanya sporangium. Dia tempat menghasilkan dan menyimpan spora. Nah, kemudian itu kan yang fase sporofit ya. Nah, si sporofit ini nanti dia akan mengeluarkan yang namanya spora. Di bagian ujung dari sporangium ini bisa pecah gitu. Kalau misalkan lagi kering kondisinya, itu bisa pecah si sporangiumnya. Kalau misalkan dia pecah, si spora itu kan keluar nih, ketiup angin. Nah, terbawalah sama angin si sporanya itu, terus misalkan nempel di suatu tempat. Kalau misalkan tempat itu kering, dia nggak akan jadi yang namanya lumut. Gitu. Tapi kalau misalkan dia tempatnya nempel di tempat lembab, misalkan di tanah lembab, kemudian di kulit-kulit kayu yang lembab, nah itu nanti si spora ini nanti akan namanya berkecambah ya. Berkecambah atau bergerminasi. Membentuk apa? Membentuk yang namanya protonema. Protonema ini adalah ini filamen ya, filamen atau kayak benang. Benang yang itu dia cuma ada satu sel. Kita lihat nih, kita coba zoom. Nih, dia cuma ada satu sel, tapi dia bercabang. Gitu. Dia bercabang. Itu protonema. Filamen benang bercabang. Nah, kemudian nanti setelah dia protonema ini tumbuh ya, terus membelah gitu, jadi dia cabangnya makin banyak, nanti akan ada yang namanya kuncup, kayak kuncup nih, atau di sini disebut dengan bud ya, bud. Nah, kuncup ini nanti dia akan tumbuh jadi yang namanya tumbuhan lumut. Akan jadi tumbuhan lumut atau gametofit. Nah, ini fase yang namanya fase gametofit. Fase gametofit. Nah, kemudian dari fase gametofit ini, si lumut, nanti kan ada nih kuncup itu yang jadi jantan, ada yang jadi betina. Nah, yang jadi jantan itu namanya antheridium. Ada yang antheridium. Ada yang archegonium. Kalau antheridium ini menghasilkan sperma. Kalau archegonium menghasilkan sel telur. Nah, ini tumbuhan lumut yang jantan, dia ada antheridia, kemudian dia menghasilkan sperma. Sperma ini nanti kebawa sama air, misalkan hujan nih, hujan. Nanti si sperma itu keluar nih dari antheridia. Keluar, si spermanya kebawa sama si air hujan tadi, air tadi. Berenanglah si sperma itu kebawa, ya, masuk kemana? Ke sel telur. Sel telur itu ada di mana? Ada di archegonium. Jadi antheridia ngeluarin sperma, kebawa sama air hujan atau air, masuk ke dalam archegonium, terus dia akhirnya membuahi atau melakukan fertilisasi dengan sel telur. Jadi sel sperma bertemu dengan sel telur, akhirnya jadi fertilisasi. Nah, setelah fertilisasi, maka dia menghasilkan yang namanya
zigot. Zigot ini nanti akan ada di dalam arkegonium itu, gitu. Akan ibaratnya kalau misalkan di manusia itu di rahim gitu ya. Nah, kalau ini di arkegonium zigotnya itu. Jadi zigot itu akan berkembang dan akan menghasilkan yang namanya embrio. Terus membelah ya, karena dia embrionik si sel-selnya itu yang aktif membelah, sama kayak manusia gitu ya. Jadi dia jadilah gametofit dan sporofit gitu. Nah, ini gametofit yang warna hijau, dan ada yang sporofit juga di bagian dalam yang akan tumbuh. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah ini tumbuhan lumut. Dan itu akan yang ada sporangiumnya gitu. Nah, dan itu adalah siklus dari tumbuhan lumut. Nah, yang perlu diingat ini yang kita tulis di mana ya? Ada yang kosong nggak? Ini ada yang kosong. Ini siklus hidup lumut. Pertama adalah spora. Spora tadi yang udah di tempat yang lembab, dia jadi protonema. Kemudian protonema ini tumbuh jadi yang ada kuncupnya tadi, terus dia membelah terus jadi tumbuhan lumut. Nah, kemudian dari tumbuhan lumut ini nanti dia ada yang antheridium, dan ada yang arkegonium. Kalau antheridium dia menghasilkan sperma. Kalau antheridium menghasilkan ovum. Nah, kemudian dari sperma dan ovum ini nanti akan fertilisasi ya, menghasilkan yang namanya zigot. Kemudian zigot ini nanti akan jadi sporangium. Nah, nanti sporangium ini nanti hasilnya adalah spora. Ini siklus hidup dari lumut. Nah, fase gametofit itu dari sini nih. Dari spora sampai ada ovum, menghasilkan ovum, ini gametofit. Kemudian kalau dari zigot, dia sampai hasilnya adalah spora, ini adalah sporofit. Kita lihat nih fase hidupnya lebih dominan yang gametofit. Ini siklus hidup dari lumut. Ada pertanyaan untuk yang siklus hidup lumut? Kalau misalkan yang 4 gametofit berumur lebih pendek, nah ini salah ya, karena harusnya lebih panjang atau lebih lama dibandingkan dengan sporofit. Ada pertanyaan untuk yang siklus hidup lumut? Atau udah oke, udah paham? Kalau udah paham bisa ketik oke lagi. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya nih, salah satu fungsi antena pada filum Arthropoda. Arthropoda itu masuk ke invertebrata ya. Invertebrata atau
hewan tidak bertulang belakang. Contoh filum lain itu selain arthropoda ada Echinodermata, ada Platyhelminthes, ada Nemathelminthes, kemudian ada apalagi ada moluska, ya ada benar ada moluska, kemudian ada Annelida dan lain sebagainya. Nah, itu ada Porifera, ada Echinodermata. Nah, itu adalah filum itu adalah invertebrata ya. Ada Solenterata benar. Nah, filum arthropoda ini itu ada yang punya antena dan ada yang tidak punya antena. Tapi banyak kelas yang dia tuh punya antena gitu. Cuma ada satu kelas yang dia nggak punya antena. Jawabannya apa yang ini? Yang tidak memiliki antena. Arachnida. Contohnya arachnida apa? Iya benar, laba-laba. Kalau insekta contohnya apa? Capung ya. Capung, kemudian apalagi insekta contohnya? Jangkrik, ya insekta. Nah, kalau itu kan punya antena ya. Kemudian nih kita lihat di sini. Belum dimasukin ya. Jadi kalau bentar. Kalau krustasea, ini contohnya apa? Udang, ya udang. Itu contoh krustasea. Dia punya ya yang namanya antena. Kemudian kalau diplopoda, kalau diplo, berarti kakinya ada kaki 1000 contohnya. Kalau Chilopoda contohnya apa? Kelabang lipan. Kelabang lipan, ya. Nah, kalau Chilopoda dia punya kakinya yang bedanya ya Diplopoda dengan Chilopoda. Kalau ini kaki itu satu pasang tiap ruasnya, tiap ruas. Kalau Diplopoda dia 2 pasang tiap ruas kakinya. Jadi lebih apa ya, lebih banyak kakinya yang Diplopoda gitu, kaki 1000. Kalau krustasea itu habitatnya berarti di mana? Kalau contohnya udang berarti krustasea di air ya. Nah, kemudian kalau yang punya sayap berarti apa aja yang punya sayap? Ya, insekta ini punya sayap ya. Punya sayap. Kalau yang lain nggak ada sayap. Tuh. Paham ya yang sekarang mau nanya deh yang bukan bagian dari soal ini tapi dia masuk ke dalam invertebrata. Kalau porifera itu cirinya apa? Ciri hewan dari porifera.
Dua lapis tubuh. Ya benar, dua lapis tubuh. Ya berpori. Ciri utamanya adalah berpori. Ya paling sederhana. Dia ada sel-sel ya, sel koanosit, kemudian sel amoebosit untuk makan ya. Itu porifera. Hewan berpori. Kemudian kalau misalkan platyhelminthes, berarti dia ciri utamanya apa? Platyhelminthes. Pipih tidak selomata, ya cacing pipih dan aselomata atau tidak selomata, tidak punya rongga tubuh. Nah, kemudian kalau misalnya echinodermata, ciri utamanya apa? Ya berduri. Echinodermata, echin artinya duri. Jadi kalau echinodermata hewan berduri. Contohnya echinodermata apa? Yang sering kita temuin di laut. Kalau misalkan lagi main ke laut, pasti kita lihat gitu sepertinya. Contohnya apa echinodermata? Landak laut, ya landak, bukan landak aja ya, landak laut. Kemudian ada yang bentuknya kayak bintang. Patrick. Iya benar. Patrick bintang laut ya. Kemudian ada yang namanya apa kalau misalkan ya bulu babi. Nah, duri babi, bulu babi ya, bulu babi. Nah, itu juga echinodermata. Oke. Nah, sekarang bedanya bulu babi dengan landak laut apa? Bedanya bulu babi dengan landak laut apa? Ada yang tahu bedanya bulu babi dengan landak laut? Bulu babi lah awalannya B, landak laut awalannya L. Nah, kalau bulu babi dia bedanya durinya itu lebih panjang kalau bulu babi dibandingkan dengan landak laut. Kalau landak laut tuh duri-durinya lebih pendek. Itu ciri utamanya ya. Terus biasanya kalau bulu babi itu dia tubuhnya juga lebih besar dibandingkan dengan landak laut. Nah, soal yang terakhir nih sekarang. Oke, kita move soal yang terakhir. Jawabannya apa nih? Meningkatnya volume rongga dada pada saat inspirasi dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali apa? 1, 3. Diafragma menjadi cekung dan relaksasi. Oke, kita lihat. Kalau inspirasi berarti dia menghirup napas atau mengeluarkan napas? Kalau inspirasi. Iya, dia menghirup napas, menghirup udara ya. Itu inspirasi. Sedangkan yang ditanya adalah kecuali. Berarti yang ditanyakan adalah yang diminta di soal ekspirasi ya lawannya. Atau mekanisme menghembuskan napas. Karena kecuali ya. Inspirasi kecuali apa. Nah, kalau misalkan satu, ya benar sambil dipraktekin, kalau menghembus menghirup udara gimana bentuknya ya, yang dirasa. Kalau mengeluarkan napas gimana. Kalau misalkan nih diafragma menjadi cekung dan relaksasi. Nah, kalau diafragma menjadi cekung dan relaksasi berarti dia ekspirasi atau inspirasi nih. Kalau diafragma ya benar ekspirasi. Berarti kalau misalkan diafragma itu datar, berarti dia kontraksi dan itu inspirasi. Kemudian kalau yang kedua, kontraksi otot tulang rusuk eksternal.
Kalau kontraksi otot tulang rusuk eksternal berarti dia inspirasi. Benar, inspirasi. Kalau tulang rusuk turun ke posisi semula dari kan nih tulang rusuknya keangkat, terus dia turun ke posisi awal, berarti dia ekspirasi. Kemudian tulang rusuk terangkat ke atas, berarti dia inspirasi. Berarti jawabannya 1 dan 3. Oke. Nah, jadi gini mekanismenya yang perlu diingat ya. Yang perlu diingat, tekanan udara. Ini kuncinya tekanan di udara. Jadi kalau misalkan nih, kalau inspirasi, P itu pressure ya, atau tekanan. P tekanan udara tekanan di luar tubuh, tekanan, ya benar, udara di luar tubuh itu lebih besar dibandingkan dengan P udara atau tekanan udara di dalam tubuh. Nah, karena misalkan tekanan udara itu lebih besar di luar tubuh, maka udara itu akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Makanya itu awal dari inspirasi ya. Makanya kita menghirup udara, kemudian udara ini masuk nih ke hidung kita ya. Itu dalam posisi tulang rusuk kita itu berkontraksi gitu. Berkontraksi sehingga apa? Sehingga nanti akan terangkat rongga dada kita. Karena tulang rusuk kita otot antar tulang rusuk kita tuh berkontraksi. Nah, ketika terangkat si rongga dada ini gitu ya, maka tekanan udara di dalam rongga dada itu menjadi kecil. Karena rongga dada ini kita tekanannya menjadi kecil, maka tekanan di udara di luar itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang di dalam tubuh kita, di dalam rongga udara kita gitu. Maka si udara itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau misalkan saat kita menghembuskan nafas ya, kan tekanan rongga di dalam tubuh kita tuh menjadi maksudnya rongga dada di dalam tubuh kita tuh akan menjadi lebih kecil ya, akan mengempes gitu ya. Nah, karena makin kecil itu, maka tekanan di dalam rongga dada kita tuh makin besar. Nah, karena makin besar itu, maka si tekanan udara di luar tubuh kita, di atmosfer itu lebih kecil. Maka si udara itu keluar dari tubuh kita. Si oksigen itu keluar dari tubuh kita karena tekanan udara di dalam tubuh kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara yang di luar. Yang perlu diingat, tekanan udara itu akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan inspirasi nih, kita menghirup oksigen, maka tekanan udara di luar itu lebih tinggi dibandingkan dengan dalam tubuh. Kalau misalkan kita ekspirasi atau menghembuskan napas, berarti tekanan udara di dalam tubuh kita itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di luar tubuh kita. Nah, itu untuk yang mekanisme pernapasan. Nah, kalau diafragma itu kan berarti pernapasan perut ya. Kalau otot antar tulang rusuk itu pernapasan dada. Kalau melibatkan diafragma, otot diafragma itu berarti pernapasan perut. Kalau diafragma itu melengkung berarti kan ngasih tekanan ya. Yang ini melengkung ke atas, berarti kan dia ngasih tekanan ke rongga dada kita gitu. Jadi rongga dada kita semakin menyempit, karena makin sempit berarti tekanan udara di rongga dada kita itu makin besar, gitu. Makin tertekan gitu. Karena makin tertekan tadi, maka si udara itu akan keluar dari tubuh kita. Jadi terjadilah proses ekspirasi. Nah, kebalikannya kalau misalkan kontraksi otot antar kontraksi diafragma itu mengalami kontraksi,
atau diafragma itu jadi turun, gitu, jadi mendatar, maka si rongga dada kita kan akan jadi punya banyak ruang ya, maka dia akan membesar ya. Karena rongga dada kita membesar, maka tekanan udara dalam dada kita itu akan mengecil. Gitu. Karena mengecil, maka akan lebih kecil dibandingkan tekanan yang ada di luar tubuh kita. Tekanan udara di atmosfer, maka udara itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Nah, itu untuk yang mekanisme pernapasan. Jadi jawabannya yang 1 dan 3. Berarti B ya kalau di kiri sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau udah paham? Semoga udah paham ya. Ya, Cizu Red Velvet ini lagi chattingan sama siapa ya? Sama Renjun kayaknya nih. Oke. Oke, paham ya. Oke. Oke, kalau udah paham, kita kalau udah paham, kita mengakhiri ya sesi belajar kita pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari banyak yang bermanfaat gitu bagi pengetahuan kita. Kemudian bisa kalau misalnya kalian mudah-mudahan sih besok dapat kabar gembira ya untuk semuanya. Kemudian juga ya ini sebagai usaha ya, bentuk ikhtiar usaha kita. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang udah join ya di kelas amatoris kali ini, kelas biologi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih ya semuanya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Semoga besok kabar gembira.